buat jemaat di Wolonggong. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan di ibadah online kita. Satu anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali menikmati kebesaran Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia dahsyat dan luar biasa. Kasih tos kiri kanan dimanapun engkau berada. Kasih tahu bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau Allah yang sudah bertahta Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita Tuhan. Kami percaya Wolonggong penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari saudara sering katakan, Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Amin. Dengan kuat katakan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan setiap kita. Haleluya. Siapkan hati kita
untuk dengar firman Tuhan. Tuhan dahsyat, Dia luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Dia boleh menjawab setiap seru doa kita. Dia memulihkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Nyanyikan dari awal, katakan tiada yang seperti Engkau. Yes Lord. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, yes Jesus, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau turun tangan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib.
lawat wolonggongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelur menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau hadir bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Berbicara buat kami Tuhan. Kami dikuatkan karena firman-Mu Tuhan. Kami diperdekakan karena firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersuka cita. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya, selamat siang. Kembali kita bisa bersama-sama untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, minta pada siang hari ini hikmat dan akal budi, sehingga ketika kami belajar firman-Mu siang hari ini, hati kami diberikan pencerahan, bahkan kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun yang kehilangan berkat Tuhan, tetapi setiap kami yang mendengarkan firman boleh memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba meminta Tuhan Yesus pewahyuan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita senang sekali bisa memasuki atau kita berada di dalam bulan September ini. Selalu kita berkata September adalah bulan keluarga, karena orang dunia pun berkata September itu adalah September ceria. Jadi dari tahun ke tahun, setiap bulan September kita akan berbicara tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan keluarga. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan judul khotbah saya The Language of Love, atau bahasa kasih. Jika kita ini tidak tahu bahasa orang lain, maka kita ini akan susah bisa berkomunikasi dengan orang itu, ya. Jadi pada waktu pertama kali saya ingat itu, saya pergi ke luar negeri, saya pikir ya memang tidak terlalu bagus bahasa Inggrisnya, pas-pasan. Jadi setiap kali kami mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang dengan berbahasa Inggris, saya ingat pada waktu itu kalau sekolah pun saya mengalami kesulitan. Karena apa? Karena bahasanya tidak mengerti. Bahkan satu kali bekerja dalam satu perusahaan, sampai dimarahi sama bos saja nggak ngerti. Jadi dimarahi juga cuma senyum-senyum. Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak tahu bahasanya, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, love, kasih, itu ada bahasanya. Itu sebabnya di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-25, kita akan baca, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan, bahasa di dalam pernikahan itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan ketika Kristus mengasihi jemaatnya, language-nya apa? Bahasanya apa? Dia menyerahkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari kita tidak tahu bahasa kasih di dalam relationship kita, maka yang terjadi kita sebut sebagai konflik. Seringkali konflik terjadi karena misunderstanding di dalam menyampaikan bahasa kasih yang ada. Nah, hari ini kita akan belajar, mari kita meminimalis atau menjadikan sedikit konflik yang terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar tentang bahasa kasih. Bahasa kasih ini lebih daripada sekedar feeling, lebih dari sekedar like or dislike, lebih dari sekedar romantisme. Karena it's very very powerful kalau kita itu mengerti bahasa kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak memiliki bahasa kasih, itu biasanya yang terjadi di dalam relationship kita adalah miscommunication. Satu kali ada satu keluarga punya 2 orang anak. Keluarga ini dari keluarga yang cukup mampu juga, gitu ya.
secara keuangan, untuk support anak-anak yang ada, ya cukup. Mainan juga diberi cukup pada waktu kecil, makanan juga sehat. Namanya keluarga yang cukup untuk bisa support dua anaknya. Tapi apa yang terjadi? Anak yang pertama, wanita, dia hamil di luar pernikahan. Anak yang kedua, dia terkenal menjadi seorang yang suka mencuri. Kenapa terjadi seperti begitu? Rupanya tidak cukup uang yang diberikan, perhatian yang diberikan itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rupanya si kedua anak ini punya bahasa kasih yang lain. Mereka tidak cukup mendapatkan waktu dari kedua orang tuanya. Mereka pikir sudah disuruh les, dibiayai sekolah, dikasih uang yang cukup. Mereka pikir itu sudah cukup. Rupanya tidak cukup. Sehingga orang tuanya berkata begini, kamu ini jadi anak dua-dua, malu-maluin orang tua. Bayangin saudara. Karena apa? Karena tidak tahu. Rupanya kedua anak itu punya language yang berbeda. Mereka butuh waktu dari orang tuanya. Mereka perlu quality time dengan orang tuanya. Ada lagi sepasang suami istri, saudara yang dikasihi Tuhan. Menurut saya sih sudah cukup lama, mungkin puluhan tahun di dalam pernikahan. Saya dengar dari mulutnya, Pak, kalau bukan karena saya orang Kristen, kalau bukan karena Tuhan Yesus, sudah saya tinggal dia. Sudah saya cerai dia. Bahkan anak-anaknya juga mendukung itu. Udah tinggal aja si papi. Saudara, kenapa bisa terjadi? Rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, si istri ini selalu berkata, suami saya itu loh Pak, ya, gak pernah perhatiin saya. Kalau sudah pulang kerja langsung dia pegang komputer, pegang HP, nonton TV sendiri. Padahal saya sibuk menyiapkan ini itu, membersihkan rumah, ngurusi anak, nganter ke sekolah. Sementara ketika ditanya si suaminya kenapa, saya juga nggak ngerti. Istri saya dicerewet terus. Setiap kali pulang kerja diomelin terus. Padahal saya ini sudah berkata kepada istri saya, I love you. Aku ini kalau tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi diomelin terus. Language-nya berbeda. Si istri itu bahasa kasihnya adalah minta bantuan. Tolong saya, ya, bantuin saya. Tetapi sang suami, language-nya atau bahasa kasihnya adalah apresiasi. Dia pengen satu kali pulang, mungkin istrinya berkata, waduh, suamiku ini loh, kuat, ya, kerja dari pagi sampai sore masih kelihatan seger. Nah, apresiasi bahasanya berbeda. Nah, ini yang menjadi masalah. Sebetulnya dua-duanya sangat mengasihi, tetapi karena tidak mengetahui akan bahasa kasih satu dengan yang lain, terjadi konflik. Nah, ini kalau sampai kita tidak mengerti, si setan itu bisa mengambil kesempatan di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kita akan belajar hari ini. Seru ya kalau kita melihat akan hal itu. Sebetulnya apa sih bahasa kasih ini? Nah, seorang penulis bernama Gary Chapman itu memberikan beberapa ulasan, beberapa hal yang menurut saya baik sekali kita bisa masukkan di dalam firman Tuhan. Yang terutama, ya, apa arti dari bahasa kasih? Itu adalah cara alamiah kita di dalam menyampaikan kasih. Nah, dia bagi ada beberapa hal. Jadi kita akan belajar. Karena setiap orang yang memiliki bahasa kasih, ketika orang lain atau ketika pasangannya atau ketika orang yang dekat dengan dia membalas dengan bahasa kasihnya dia, maka dia akan jadi berbahagia. Misalnya seperti si istri tadi, bahasa kasihnya adalah minta pertolongan. Nah, kalau dia ini orangnya suka melakukan pertolongan kepada orang lain. Tetapi kalau orang lain tidak menolong dia, menjadi marah, saudara. Tetapi kalau ada orang yang bisa memberikan kepada dia pertolongan,
maka dia akan happy. Nah, kita akan melihat beberapa hal. Paling tidak kita akan belajar bersama-sama, tidak hanya buat keluarga ini, tidak hanya buat suami istri, tapi juga buat orang-orang muda yang mau masuk dalam pernikahan. Bisa jadi bekal buat kita sekalian. Mari kita akan belajar 5 language of love. Yang pertama adalah kata pujian atau apresiasi. Setiap orang itu suka diberikan apresiasi, diberikan motivasi, diberikan semangat satu dengan yang lain. Oh, thank you. Atau misalkan melakukan kesalahan, oh minta maaf. Seringkali ada orang yang punya bahasa kasihnya itu apresiasi. Ya, kalau diapresiasi itu senang. Mungkin yang lain juga perlu, tetapi kalau dihargai, diapresiasi itu senang. Maka orang seperti ini biasanya tidak suka dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menyakitkan dan lain sebagainya. Jadi language-nya itu adalah kata-kata. Ya. Tuhan Yesus juga hal yang sama. Dia pernah berkata kepada Petrus, Petrus, namamu itu kan Kefas. Mulai sekarang aku ganti kamu menjadi Petrus. Kefas itu artinya sesuatu yang lemah. Petrus itu artinya Petra, batu karang yang teguh. Sejak saat itu Petrus berubah menjadi luar biasa. Saudara, apa? Ini adalah kata-kata atau apresiasi atau satu pujian, ya. Jadi pujian atau apresiasi itu merupakan salah satu language of love. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya siapa yang ingin suka dengan language ini? Ya, yang suka diapresiasi, yang suka dipuji-puji, biasanya siapa itu? Ya, betul. Biasanya bapak-bapak, saudara. Biasanya kaum pria. Ya, dia nggak butuh ya dia butuh hal yang lain. Tapi kalau diapresiasi semangat. Seperti tadi saya bilang, kalau suami Anda pulang ke rumah, saudara jangan dianukan dulu, diapresiasi dulu. Wah, luar biasa, kamu ini pria terkuat sedunia, misalnya gitu ya. Seneng dia, ya. Karena apa? Karena memang itu language daripada kasih dari manusia. Yang kedua, saudara, adalah quality time, waktu, ya. Ada orang-orang yang language love-nya itu adalah waktu. Sukanya diajak bersama-sama. Kemana-mana maunya diajak. Makan diajak. Jalan-jalan diajak. Shopping diajak. Pokoknya maunya diajak melulu. Biasanya itu orang language-nya itu quality time. Jadi biasa terjadi pada kehidupan anak-anak. Wanita juga sering suka begitu. Ya, jadi maunya quality time. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga hal yang sama. Tuhan Yesus itu tahu murid-muridnya. Ada yang punya language love-nya itu quality time. Makanya seringkali kan seperti begini. Sehabis pelayanan, Tuhan Yesus mereka menyendiri dengan murid-muridnya. Untuk apa? Untuk quality time. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah language yang kedua, bahasa kasih yang kedua, yaitu waktu atau quality time. Nah, sekarang apa yang ketiga? Perhatikan yang ketiga itu adalah hadiah, receiving gift, ya. Ada orang yang bahasa kasihnya itu hadiah, baik dia suka memberi maupun dia suka diberi, ya. Kalau diberi itu pokoknya senang gitu. Kalau memberi pokoknya juga senang. Mungkin bukan hal yang besar. Sebagai contoh ya, ada orang-orang ya, kalau misalnya kita pergi ke luar negeri begitu ya, kalau kita tahu orangnya suka sesuatu, bahasa kasihnya itu gift atau receiving gift, saudara kasih oleh-oleh kecil aja senang, ya. Kasih gantungan kunci aja senang. Oh, terima kasih gitu ya. Senang banget. Tidak harus sesuatu yang besar. Atau diberikan apa itu, kalau wanita suka dikasih bros kecil gitu, aduh senang, kamu memang temanku yang paling baik, you are the best, katanya gitu. Ini sebetulnya bagian daripada love language yang berkata bahwa orang ini sebetulnya love language-nya adalah hadiah, ya. Suami senang sekali
kalau yang memiliki language love ini ya, mungkin tidak diberi barang yang besar, dibelikan obeng aja senang saudara, ya toh. Pokoknya sesuatu gitu ya. Atau seorang istri yang dibelikan apa, nggak mahal, dibelikan cutil $2 aja senang. Pokoknya kalau sesuatu yang diberikan kepada dia itu senang. Dan orang ini biasanya cirinya juga suka memberi. Ya. Perhatikan, kalau orang ini suka memberi, dia expect orang lain juga suka memberi kepada kita. Ya, balik gitu. Nah, ini sebetulnya juga mengajar untuk kita ini tidak hidup pelit, ya. Tuhan Yesus juga memberikan contoh. Tuhan Yesus ini Tuhan yang murah hati. Dia suka memberi kepada murid-muridnya. Dia suka memberi kepada orang-orang yang miskin. Dia suka memberi perhatian kepada orang-orang yang susah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hadiah atau receiving gift itu merupakan language of love yang ketiga. Yang keempat adalah bantuan, the act of service. Ada orang yang language-nya ini suka minta dibantu, saudara. Ya, seperti tadi saya katakan, biasanya ini juga para wanita, ya, maunya dibantu, tapi orang ini juga suka membantu, ya. Orang seperti ini kalau kita misalkan membantu sedikit aja, dia apresiasinya luar biasa. Misalkan dia pindahan, kita bantu, aduh apresiasinya. Walaupun mungkin kita tidak seharian bantu, beberapa saat kita bantu, mungkin satu trip kita bantu. Orang yang punya language soal bantuan, dia akan ingat sekali apa yang saudara lakukan untuk bantuan yang saudara berikan. Atau mungkin jemputan, ya. Ada orang yang ke gereja susah karena transportasi yang ada. Kalau orang ini punya language-nya yang suka dibantu, ketika saudara menjemput dia tidak akan lupa seumur hidupnya kebaikan hati Anda ketika Anda membantu orang ini bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Atau mungkin orang yang suka masak, ya. Orang yang suka masak kalau punya language dibantu ini, saudara berkata, apa yang bisa saya bantu? Itu menyenangkan dia. Jadi bahasa khusus untuk orang yang suka atau language-nya bantuan ini adalah what can I do for you, katanya. Itu kata-kata yang paling dia sukai. Apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Dan itu akan memberikan semangat yang luar biasa. Itu bisa menjadi magic word buat orang-orang yang memiliki bahasa kasih soal bisa menerima bantuan. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, ya. Dia rela dirinya untuk boleh memberikan pelayanan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu ingat ya, satu kali Tuhan Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Saya selalu ingat, saya ada beberapa kali sih mengikuti acara pembasuhan kaki, mungkin 2-3 kali. Dan yang terakhir itu seorang hamba Tuhan, papinya dari pendeta Yohana itu datang ke Australia, dan pada waktu malam tahun baru dia berkata, Pak Petrus, kita bikin acara pembasuhan kaki. Padahal saya sudah sedikit malas, saudara, melakukan hal itu karena sudah beberapa kali. Dan memang kalau ada acara pembasuhan kaki selalu ada yang nangis. Sudah pernah dibasuh kakinya sama pendeta? Nangis gak? Ada yang nangis tapi juga ada yang ketawa-ketawa, saudara. Betul gak? Nah itu Tuhan Yesus saya rasa juga hal yang sama ketika dia melakukan pembasuhan kaki kepada muridnya. Ada yang nangis, selalu ada yang nangis, tersentuh hatinya. Kenapa? Karena orang ini sebetulnya memiliki bahasa kasih, the act of service. Ketika kita dilayani, ketika kita dibantu, saudara, hatinya tersentuh. Ya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita itu ada bagian-bagian yang juga memiliki bahasa kasih soal dibantu. Kalau saudara ketemu sama orang seperti ini, saudara menawarkan bantuan sedikit saja, itu akan membuat hatinya penuh semangat. Ya. Ada orang yang punya bahasa kasih dibantu, tetapi dia tidak ketemu dengan orang-orang yang mau membantu dia. Hati
hatinya semakin terluka, dan dia susah untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik. Itu sebabnya mari kita perhatikan. Yang terakhir adalah sentuhan fisik. Ya, ada bahasa kasih yang disebut sebagai sentuhan fisik. Siapa orang yang tidak suka? Siapa istri yang tidak suka ketika disentuh secara fisik oleh suaminya? Siapa suami yang tidak suka ketika disentuh secara fisik oleh istrinya? Sentuhan fisik ini merupakan satu bahasa kasih. Akan sangat menyenangkan ketika orang mempunyai bahasa kasih ini mendapatkan sentuhan. Saudara, di dalam research, rupanya orang-orang tua dan anak-anak ini memiliki bahasa kasih seperti begitu. Ternyata orang tua yang diberi sentuhan secara fisik bisa dinyatakan lebih sehat dari orang tua yang lain yang tidak pernah mendapatkan sentuhan fisik daripada anak-anaknya. Nah, seringkali anak-anaknya hanya memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan secara materi. Telepon, "Mami sudah makan atau belum?" "Oh belum." "Ya sudah, dikirimi pakai Uber Eats makanan." Saudara, itu tidak terlalu menyenangkan. Karena orang tua biasanya suka didatangi, suka dipeluk, ya, suka diberikan perhatian, diberikan belayan. Dan ternyata orang tua yang mendapatkan sentuhan fisik yang cukup banyak, dia itu bisa lebih sehat daripada yang lain. Hal yang sama juga dengan anak-anak. Anak-anak ini tidak hanya untuk kita cukupi saja untuk uang lesnya, untuk kursusnya, untuk mainannya. Saudara, ketika anak-anak diberikan sentuhan secara fisik, ternyata anak-anak itu juga lebih rajin, lebih giat, bahkan didapati bisa lebih pandai daripada teman-teman yang lain. Ini menurut research daripada bagaimana sentuhan fisik ini bisa berpengaruh dalam kehidupan atau dalam relationship manusia. Tuhan Yesus juga hal yang sama. Zaman dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, wanita dan anak-anak itu adalah derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Dan perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia duduk ketika anak-anak datang, dia bangku itu anak, dia belai itu anak, dia berkati itu anak. Dan saya percaya anak-anak itu mengalami perubahan dalam hidupnya dan menjadi orang-orang yang tahu kasih Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekarang yang dikasihi Tuhan, challenge-nya buat kita apa? Apakah kita ini bisa tahu akan bahasa kasih dari orang-orang di sekeliling kita? Apakah Bapak Ibu sudah tahu akan bahasa kasih dari pasanganmu atau anggota keluargamu? Kalau kita tahu, praktekkanlah. Karena ini akan membawa atau mendatangkan satu relationship yang lebih baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti akan bahasa atau language daripada keluarga kita, ya, kita harus menjadi orang yang berubah. Perhatikan satu ayat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi." Saudara, harus ada perubahan untuk kita bisa mengetahui dan itu bisa mempraktekkan akan bahasa kasih kepada sesama kita atau kepada pasangan kita atau kepada keluarga kita atau kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara harus mempunyai kemauan untuk ditransform hidup kita, ya. Transform itu berbeda dengan conform. Transforming dengan conforming itu berbeda. Kenapa, saudara? Kalau conforming itu aku ingin menjadi seperti orang lain. Tetapi kalau transforming itu adalah aku mengalami perubahan di dalam kondisiku, ya. Kalau conforming itu hanya ingin menjadi seperti orang lain. Kasih contoh, saudara ingin menjadi seperti orang Korea, gitu ya. Dandanannya, rambutnya, jalannya, pakaiannya. Saya mau mirip orang Korea, potongan rambutnya. Ya mungkin bisa mirip, saudara.
tetapi hanya seperti. Dalamnya juga masih tetap Indonesia. Ya, kalau ditanya, ya mungkin masih tetap suka sambal shalom daripada kimchi, saudara. Gitu. Itu namanya confirming. Ya, hanya ingin seperti gitu. Tetapi kalau transforming itu mengubah, ada perubahan kondisi. Nah, kalau confirming itu merupakan satu perilaku, tetapi kalau transforming itu merupakan karakter yang berubah. Kalau confirming itu dari luar ke dalam, gitu, kita mau mencoba sesuatu dari luar kita masukkan ke dalam. Kalau transforming itu perubahan dari dalam kemudian keluar menjadi satu action yang luar biasa. Confirming itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kehidupan kita. Kita mau menjadi seperti sesuatu yang kita lakukan untuk menjadi seperti. Tetapi kalau transforming itu adalah sesuatu yang dilakukan Tuhan untuk hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 23 ayatnya yang ke-7 berkata seperti begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang dilakukan ya seperti itu diri kita. Maka kita berkata, transform by renewing your mind. Kita transformasi dengan apa? Perubahan akal budi kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan atau bisa bahasa kasih itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk membangun relationship kita. Selain transforming adalah belajarlah untuk mengetahui bahasa kasih pasangan saudara, keluarga saudara, orang-orang di sekitar kita. Bahasa kasih ini luar biasa, saudara yang dikasih. Kalau perlu kita beritahukan bahasa kasih kita, ya. Di antara 5 itu apa sih sebetulnya yang paling tinggi nilainya bahasa kasih dalam hidup kita? Apakah apresiasi, ya, kata-kata, ataukah quality time? Atau saudara yang dikasihi Tuhan, receiving gift, hadiah-hadiah itu yang membuat saudara itu senang hidup saudara. Terima hadiah, memberi hadiah. Apakah bantuan, ya, action of service merupakan bahasa kasih Anda? Apa sentuhan fisik? 5-5-nya sih kita butuh, saudara. Tetapi mana yang paling kuat dalam hidup? Ya, silakan Bapak Ibu pikirkan yang mana yang merupakan bahasa kasih. Kenapa kalau saya berkata begini? Seringkali pria dan wanita susah untuk mengutarakan bahasa kasih. Tapi hari ini kita belajar, gitu. Laki-laki yang lagi susah menyampaikan bahasa kasihnya apa? Gak ngerti, gak bisa explain. Jadinya apa? Jadinya ya ngamuk, saudara. Kenapa? Karena gak sampai apa yang dia inginkan. Gak sampai. Mudah marah, mudah ngamuk. Wanita juga hal yang sama. Kadang tidak bisa explain apa sebetulnya yang menjadi bahasa kasihnya. Sehingga terjadinya apa? Selalu tidak menyenangkan hidupnya. Semua serba salah. Karena apa? Tidak terungkap bahasa kasihnya. Nah, yuk, ya. Coba sekarang tulis di ketik di di HP saudara. Saudara kirim tuh SMS atau WhatsApp. Tujukan kepada pasangan Anda. Tulis, bahasa kasihku adalah, gitu ya. Pilih sendiri, apresiasi atau quality time atau gift. Siapa tahu saudara itu bahasa kasihnya gift. Udah 20 tahun menikah tidak pernah dibelikan sepatu. Beli sepatu sendiri, gitu, ya kan? We never know. Kalau itu bahasa kasihmu untuk memperbaiki relationship, saudara, sebetulnya dua-duanya saling mengasihi, saling mencintai. Tetapi karena bahasa atau language-nya berbeda, konflik, saudara, ya. Saya kasih waktu 20 detik nulis. Di antara 5 itu, apresiasi, quality time, receiving gift, bantuan, atau sentuhan fisik. Mungkin saudara sudah menikah tidak pernah disentuh, saudara. Aduh, ngamuk, saudara, ya. Ya, sudah ditulis?
Now sending now. Nah, saya berharap kita sekarang mulai tahu ya, sambil ditulisi, saya titip hatiku ya kepadamu, gitu, kasih love, gitu ya. Kita akan bangun. Saudara, mungkin kau berkata ada-ada saja ini, tetapi mari kita perhatikan, there is power ketika tahu bahasa kasih pasangan kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengerjakan bahasa kasih ini adalah serve your family with your heart ya. Layani keluarga itu dengan hati, bukan dengan feeling ya. Kalau dengan feeling itu naik turun, kalau uangnya banyak seneng, nggak ada uangnya ngamuk, saudara. Layani dengan hati ya, karena kalau kita melayani dengan hati, saya percaya pernikahan kita akan kuat, akan kokoh, ada komitmen yang luar biasa, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba-Mu berdoa biar setiap kami belajar sesuatu pada hari ini. Kami tahu Tuhan, rumah tangga kami ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Biar setiap pasangan yang ada pada saat ini tahu bahwa keluarga itu seperti cinta Tuhan kepada umatnya. Tuhan mengasihi umatnya sehingga dia mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan buat umat-umat Tuhan. Tuhan ajari setiap kami untuk memahami bahasa kasih pasangan kami, keluarga kami, orang tua kami, mertua kami, anak-anak kami, bahkan bahasa kasih di antara sesama sekeliling kami, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, satu dengan yang lain yang ada di dalam keluarga kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan atau seluruh jemaat Tuhan yang ada di Wolonggong, GKI Penuai. Hari ini belajar bahwa setiap kami memiliki bahasa kasih yang bisa untuk memperbaiki relationship yang semakin baik di dalam kehidupan pernikahan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam ibadah streaming kita siang hari ini. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Terima kasih kepada Pastor Petrus Haryono yang sudah melayani siang hari ini, dan kepada seluruh pelayan Tuhan. Maju terus dalam ladang Tuhan. God bless you all. Kebaktian Wolonggong seperti biasa kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi ibadah kita sementara kita adakan secara online streaming. Tetap kita doakan, apabila kita ada rekan-rekan, kita bisa ajak, kita bisa invite dalam ibadah streaming kita. Jadi kebaktian yang akan datang akan diadakan pada Sabtu 10 Oktober jam 2 siang. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kita. Be blessed. Tiba saatnya bagi kita yang mau membawakan persembahan atau perpuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Silakan transfer ke akun gereja Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082332 dengan akun numbernya 8359400914. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Kau yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, pelindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat maupun berkat finansial dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami mau memberi Bapa persembahan kami, perpuluhan kami, atau ucapan syukur kami ya Bapa, supaya kami ya Bapa didapatkan Engkau Bapa menjadi anak-Mu yang bertanggung jawab Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk beberapa doa syafaat kami. Bapak, kami berdoa untuk kebaktian 2 minggu yang akan datang kembali 10 Oktober. Kiranya Engkau ya terus yang menyertai ibadah kami. Pelayan-pelayan Engkau sertai, memberikan
berikan semangat, kekuatan ya Bapak. Sidang jemaat-Mu juga ya Bapak, excited ya Bapak, karena kami percaya kuasa-Mu ya Bapak, janji-janji-Mu, pengharapan baru di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk doa pergumulan dari sidang jemaat-Mu ya Bapak. Biar tangan-Mu yang menolong ya Bapak. Biar tangan-Mu yang menjamah setiap pribadi demi pribadi ya Bapak. Kami percaya Bapak, yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapak, yang berbeban berat ya Bapak, Kau berikan sukacita yang besar yang datang pada Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, yang membutuhkan pekerjaan, biar Engkau yang bantu. Kau bukakan pintu selebar-lebarnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa seluruh keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Kira tetap perlindungan Tuhan yang terbaik, yang sempurna ya Bapak, untuk semua keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah selesai dengan ibadah streaming kita hari ini. Terima kasih lagi kepada Bapak Petrus Haryono yang telah membagikan firman untuk menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat Tuhan yang dari Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Sekarang kami siap Tuhan menerima segala berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat JKI Benua yang sungguh luar biasa yang diberkati Tuhan, bahwa berkat Tuhan yang maha tinggi dan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita dari Allah Bapa. Persekutuan kasih setia dan Tuhan Yesus menyertakan penghiburan yang datang dari Roh Kudus menuntun kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom.